di mana sore hari ini kami kembali hadir bersama dengan Bunda Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, di mana sore hari ini kami mau mempersembahkan beberapa serangkaian doa-doa kami atau permohonan doa-doa kami bersama dengan Bunda Maria. Semoga sore hari ini apa yang kami mohonkan, apa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Pada sore hari ini, adapun intensi doa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria, yaitu yang pertama, kami mohon rahmat, perlindungan dan kerahiman Tuhan bagi para uskup, para imam, biarawan, biarawati, serta pelayan sabdamu, agar mereka semuanya senantiasa kuat, sehat, dan setia pada panggilannya sebagai mempelai Kristus. Dan intensi doa yang kedua, yaitu kami berdoa bagi umat Katolik yang dianiaya. Semoga Tuhan memberikan ketabahan, kesabaran bagi mereka, sehingga mereka tetap bertahan dalam hidup panggilannya sebagai umat Katolik yang sejati. Dan intensi doa yang ketiga, yaitu marilah kita bersama-sama berdoa bagi intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Nah, itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini. Marilah pada sore hari ini kita siapkan hati kita, kita membuka doa rosario kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada perayaan Ekaristi malam hari ini, kita mengintensikan beberapa saudari dan saudara kita yang memohon doa-doa kita. Mereka yang merayakan ulang tahun Bapak Andreas Gosal pada tanggal 13 Januari yang lalu, Saudara Benediksio Leonar yang berulang tahun ke-16, anak terkasih Axel Tobias Harlim yang merayakan ulang tahun yang pertama. Juga kita mendoakan saudari-saudara yang telah meninggal dunia, bagi Bapak Chandra Hadisaputra yang meninggal dunia 40 hari yang lalu, dan juga untuk Oma Anni Louis yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Juga kita membawa dalam perayaan ini doa-doa dan kehendak baik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kedua. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan bahwa cinta kasih Allah yang besar, cinta kasih Tuhan yang berlimpah atas kita, hanya dapat kita peroleh kalau kita sungguh dekat dengannya, kalau kita sungguh-sungguh beriman dan menaruh harapan juga dalam peserahan dan doa-doa kita bersama Bunda Maria. Mari kita mohon agar dalam perayaan ini kehendak baik kita, syukur kita, segala rencana baik kita berkenan kepada Allah, dan Ia menganugerahkan tanda kehadirannya dalam hidup kita, melimpahkan berkat serta rahmat-Nya bagi kita semua. Mari saudari dan saudara, di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakan kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya
bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku.
kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, shalom. Ada sukacita? Kalau ada, angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan tidak sukacita mungkin. Hari ini kita mendengarkan kisah perkawinan di Kana. Dan kisah perkawinan di Kana itu selalu menarik. Dikisahkan, diceritakan bahwa Yesus dan Maria menghadiri perayaan perkawinan di Kana. Kemungkinan besar perkawinan itu adalah perkawinan kerabat. Maka yang hadir di sana Maria, Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke situ. Perayaan perkawinan berjalan lancar, kedua mempelai berbahagia, hadirin bersukacita. Bahkan dalam sebuah adegan film Jesus of Nazareth, Yesus digambarkan dalam peristiwa perkawinan itu dia menari-menari dalam lingkaran bersama para hadirin. Lalu Yesus bermain musik dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba muncul persoalan di tengah pesta. Tuan rumah kehabisan anggur. Stok minuman sukacita menipis, bahkan mungkin sudah ada beberapa gentong yang kosong. Dan ini pasti sebuah persoalan yang tidak sepele. Persoalan yang tidak mudah. Dan mari kita perhatikan saudari-saudara, secara berurutan kemudian ditampilkan Maria yang berniat baik menolong kerabatnya, dan juga Yesus yang dengan tindakannya sendiri membuat sebuah tanda yang meneguhkan, menguatkan dan menggembirakan tuan pesta, para mempelai dan semua yang hadir di situ. Tanda yang membawa sukacita itu adalah tanda yang menjadi penutup dari teks Injil hari ini. Dan tanda itu muncul dari 2 pribadi istimewa yang ada dalam Injil, yaitu Maria dan Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pribadi Maria. Saudari dan saudara, Maria hadir dalam perkawinan itu. Ia sebagai kerabat dari yang memiliki pesta, dari sang tuan pesta, ia datang hadir dan bersukacita dalam perayaan itu. Pelan-pelan ketika Yesus mulai tampil di depan umum, Maria ikut bersama dengan putranya. Maria hadir di setiap kesempatan di mana Yesus hadir. Dan kita perhatikan dalam pesta perkawinan di Kana, Maria hadir, tetapi kehadirannya sebagai ibu Tuhan tidak terlalu mencolok. Pun ketika ada masalah yang muncul dalam pesta itu, Maria tidak secara mencolok kemudian meminta pertolongan kepada Yesus. Barangkali secara diam-diam Yesus meminta
Maria meminta kepada Yesus untuk menolong dan menggembirakan hati orang-orang yang hadir. Dan kita perhatikan, sebenarnya Yesus menjawab dengan sedikit menunda. Yesus mengatakan, "Mau apa engkau dariku, Ibu? Saatku belum tiba." Meskipun tidak langsung, permohonan Maria kepada Yesus pada akhirnya dikabulkan. Dan mari kita perhatikan apa yang dikatakan Maria kepada para pelayan. Ketika para pelayan itu, ketika Maria meminta Yesus untuk melakukan mukjizat, Maria mengatakan kepada para pelayan, "Lakukanlah segala sesuatu yang akan diperintahkan kepadamu." Di sini kita bisa melihat betapa keibuan seorang Bunda Maria sangat nampak. Betapa keibuan seorang Santa Perawan Maria, ia tampil dengan penuh kasih, dengan penuh cinta bagi mereka yang ada dalam situasi sulit. Ia tampil untuk menolong sesama, ia tampil untuk menolong tuan pesta, ia tampil untuk menolong kedua mempelai yang bisa saja merasa malu atau merasa sedih hati karena pestanya lalu kemudian bubar karena kehabisan anggur. Di sana Bunda Maria tampil sebagai penolong walaupun ia tidak begitu mencolok. Secara sangat sederhana Maria menampilkan dirinya sebagai bunda bagi orang-orang beriman. Bunda penolong untuk setiap orang yang berseru dan berdoa kepadanya. Saudari dan saudara, ini adalah tanda yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus hadir dalam pesta perkawinan itu. Kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi undangan, tetapi Yesus hadir di sana untuk ikut bergembira dalam suasana, dalam keceriaan, dalam kebahagiaan para mempelai. Ia hadir di sana tidak untuk mempopulerkan dirinya. Ia hadir di sana tidak untuk menampilkan dirinya siapa dia kepada orang banyak, tetapi ia hadir di sana untuk ikut bersukacita dan bergembira bersama dengan para tuan pesta, bersama dengan kedua mempelai. Maka ketika ia ditanya oleh ibunya, diminta supaya menolong tuan pesta, Yesus menjawab, "Saatku belum tiba." Karena bagi Yesus kehadirannya di sana adalah kehadiran yang mau ikut bersukacita dan bergembira. Bukan kehadiran yang hadir untuk mewartakan kabar gembira, membuat tanda atau mukjizat. Yesus menjawab, "Saatku belum tiba." Tetapi karena permintaan ibunya, karena permohonan ibunya, Yesus kemudian menyediakan anggur, mengubah air menjadi anggur. Dan di sana ia memperlihatkan kesejatian identitas dirinya sebagai penolong bagi semua orang. Dalam tanda itu tampillah Yesus sebagai sahabat, Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai teman yang ada dalam setiap situasi sulit orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini saudari-saudara yang terkasih adalah tanda yang kedua. Mari kita merenungkan bahwa sekurang-kurangnya ada 2 poin kalau kita melihat mukjizat yang dibuat Yesus. Pertama, kekosongan hidup itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kehampaan hidup bisa terjadi kepada siapa saja. Kepada bapak ibu, saudari-saudara, orang-orang muda, para imam, biarawan-biarawati, bahkan orang kudus juga mengalami kehampaan dan kekosongan hidup. Kekosongan bisa terjadi pada siapa saja, tidak mengenal siapa dia. Dan bisa ada banyak penyebab, pergumulan, pergulatan, atau juga mungkin kebosanan karena rutinitas kehidupan yang seperti itu saja. Atau mungkin karena peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Pada intinya kekosongan bisa terjadi pada siapa saja. Dan mukjizat Tuhan mengubah air menjadi anggur mengingatkan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan memberikan kepada kita anggur yang baik setiap saat. Sekalipun kita berhadapan dengan persoalan atau rutinitas hidup yang menjenuhkan, namun Tuhan selalu memberi kepada kita rasa yang memampukan kita untuk hidup dengan penuh sukacita. Lalu yang kedua, kalau kita mengikuti percakapan singkat antara Yesus, ibunya, dan para pelayan, kita akan menemukan hal-hal yang berkaitan, yaitu doa, iman, dan harapan. Yesus kemudian mau mengabulkan permintaan dari ibunya, bukan pertama-tama untuk melakukan mukjizat, tetapi Yesus melihat dan menegaskan bahwa ia memiliki waktunya sendiri. Walaupun Yesus menanggapi permintaan ibunya itu dengan berkata waktunya belum tiba, pada akhirnya Yesus berbuat sesuatu juga atas masalah yang terjadi saat itu. Dan pada titik ini ditegaskan kepada kita, diingatkan kepada kita, Yesus memperlihatkan bagaimana iman dan harapan Ibu Maria pasti akan membantu dan menolong setiap orang beriman. Maka dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam harapan-harapan kita, gereja senantiasa mengajarkan agar bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Mukjizat dan tanda hanya akan terjadi kalau kita memiliki kedekatan yang intim, kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik dapat terjadi dalam peristiwa hidup kita, dapat terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh berurat berakar di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi, dan kalau kita memiliki harapan bahwa Bunda Maria menolong kita. Jadi sebenarnya Tuhan belum mau membuat mukjizat itu, saatku belum tiba. Tetapi karena mamanya yang minta, dan barang siapa yang tega hati mau menolak permintaan seorang ibu, maka Yesus pun mengabulkan permintaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, tidak salah kemudian dalam gereja Katolik kita memberi penghormatan yang istimewa untuk Bunda Maria. Bahkan kalau kita mau jujur, kita mungkin lebih banyak berdoa kepada Bunda Maria daripada kepada Yesus sendiri. Mungkin ada yang mencari jalan pintas ketika mau berdoa, disuruh doa makan, bingung. Tomina bilang kita doa Salam Maria 3 kali. Untung baik tidak rosario 5 peristiwa. Ya. Ini membuktikan bahwa posisi dan peran penting Bunda Maria itu ada dalam gereja. Tetapi Bunda Maria selalu erat kaitannya dengan Yesus. Tanpa Yesus, Bunda Maria tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan bisa juga terjadi bahwa ketika kita sudah berdoa kepada Bunda Maria, apa yang kita doakan belum terjadi. Karena apa? Mungkin Yesus menjawab kepada mamanya, "Ma, saatku belum tiba. Kasih tahu saya itu yang berdoa dari 1 tahun ini, saatku belum tiba." Ya. Tetapi itulah Bunda Maria, dia tidak menanggapi putranya, dia justru datang kepada kita lalu mengatakan, "Kau ikut kok apa yang bilangi ku anakku." Ya. Maka mari kita merefleksikan doa-doa kita selama ini. Bisa jadi yang kita minta, yang kita harapkan belum terwujud, belum terjadi, bukan karena Tuhan tidak menghendaki, tetapi mungkin saja kita belum melakukan apa yang ia kehendaki, seperti yang dikatakan Bunda Maria. Nah, saudari-saudara yang terkasih, tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, tanda-tanda yang dibuat oleh Bunda Maria, mudah-mudahan menguatkan kita dalam persiaran hidup ini, menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan, pergulatan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Semakin kita menghadirkan Tuhan dan Bunda Maria dalam hidup kita, dalam komunitas, dalam keluarga, dimanapun kita berada, hidup kita akan semakin menggembirakan dan penuh sukacita. Hidup kita pasti akan selalu ada dalam naungan belas kasihan-Nya. Dengan demikian, kedekatan kita kepada Tuhan Yesus
kedekatan kita kepada Bunda Maria adalah kedekatan yang personal. Saya mau memberi ilustrasi dengan segitiga seperti ini. Semakin kita manusia ada di sisi kiri dan sisi kanan, baik itu dalam relasi yang umum maupun dalam relasi suami istri. Semakin Bapak Ibu dekat dengan Tuhan menuju ke atas, semakin kita dekat satu dengan yang lain. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita jauh dari yang lain. Dan terutama ini pesan untuk para suami istri. Semakin dekat Anda dengan Tuhan, semakin intim Anda dengan Allah, semakin dekatlah juga Anda satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, mari kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah telah menyatukan diri dengan kita sebagai bangsa yang dikasihinya secara tetap. Kita tahu pasti bahwa Allah tetap setia. Maka kita berani berdoa kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja, umat Allah yang disayanginya, ya Bapa, semoga seluruh umat-Mu bersatu, semoga kami menjadi tanda bagi dunia, bahwa kasih bukanlah kata tanpa arti. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita, orang-orang berdosa yang kurang setia kepada Allah dan kurang setia kepada satu sama lain, ya Bapa, semoga kami bertemu dengan Engkau yang penuh kasih dan pengampunan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi pasangan-pasangan muda, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan muda menghadapi masa depan dengan saling mengharapkan dan saling mempercayai. Semoga mereka saling mencintai dengan sepenuh hati, seperti Allah mencintai mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang kehabisan anggur kebahagiaan, yang tunawisma dan putus harapan, yang tidak lagi mempunyai sahabat atau kekasih, ya Bapa, semoga kami mau memperhatikan mereka yang kekurangan dan berbagi rasa dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah mereka. Bagi kita sendiri dan semua persekutuan Kristiani, ya Bapa, semoga kami mewujud nyatakan kasih Allah di antara kami dengan persahabatan, pelayanan, dan perhatian yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang kami doakan dalam perayaan ini, mereka yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia, bersyukur atas ulang tahun,
Bapak Andreas Gosal, Saudara Benediksio Leonar, anak Gloria Agatha Patanduk, dan anak Axel Tobias Harlim, maupun saudari-saudara kita yang merayakan anugerah pertambahan usia. Ya Bapa, semoga kasih dan cinta-Mu berlimpah atas mereka yang merayakan ulang tahun sesuai dengan umur dan usia mereka. Rahmatilah mereka dengan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan, agar hari-hari hidup mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Engkau menghadirkan tanda kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau menghadirkan Bunda-Mu, Bunda Maria, dalam kehidupan mereka. Dan semoga kasih dan cinta-Mu senantiasa mereka rasakan dalam hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Oma Ani Luis dan Opa Chandra Hadisa Putra, maupun saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, terimalah saudari-saudara kami ini dalam kebahagiaan abadi dan kehidupan kekal. Semoga mereka menikmati perjamuan surgawi bersama Engkau dan para kudus-Mu. Ampunilah segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa mereka. Dan sertailah keluarga yang ditinggalkan, agar boleh senantiasa kuat dalam iman, harapan, dan kasih menapaki pesiaran hidup di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa-doa kita kepada Allah dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Tuhan Allah kami ini umat-Mu. Semoga kami selalu tinggal dalam kasih-Mu, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kami, tetapi karena belas kasih-Mu bagi kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarak di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami sambut dan Roh Kudus-Mu yang telah kami terima menguatkan kami untuk membangun gereja dan masyarakat kami, sampai kami Engkau perkenankan menghadap Engkau di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 18 dan 19 Januari 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 11 dan 12 Januari 2025 18.548.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 10.600.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan tersebut akan disetorkan ke Keuskupan Agung Makassar sebagai partisipasi tahbisan imam. Kolekte misa perkawinan 835.000 rupiah. Kolekte misa requiem 1.666.000 rupiah. Saldo kas pemeliharaan gereja per tanggal 4 Januari 2025 383.608.618 rupiah. Sumbangan dari JSM 8 juta rupiah, Abdullah P 1 juta rupiah, NN 250.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ricardus Felix Tandri Faisal dengan Tie Caroline Tetrawan pengumuman ketiga. Flavianus Suparno dan Odilia Desideria Wetowero pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. 4. Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai setengah 11 di SD Frater Terate 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar.
5. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. 6. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Sesudah pertemuan dilanjutkan dengan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. 7. Pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik akan dimulai pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 16.30 sampai 18.00 di Aula Paroki lantai 2 atau ruang rapat Depas. Bagi yang berminat silahkan datang bergabung. 8. Pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik akan dimulai pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 18.00 sampai 19.30 di Aula Paroki lantai 2, ruang rapat Depas. Bagi yang berminat silahkan datang bergabung. 9. Sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon kepada semua umat yang terdaftar di rukun untuk segera menyelesaikan pendataannya, dan bagi yang belum terdaftar untuk segera menghubungi masing-masing ketua rukun untuk didaftarkan. Untuk info selanjutnya dapat ditanyakan di kantor sekretariat. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam perayaan ini, dan terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah misa sudah selesai. Puji syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,